Hai teman-teman, jadi kali ini Dong Daki lagi mengambil ikan lele di tempat petani kita, yaitu di Desa Duet, Kecamatan Bendo teman-teman. Dan kali ini ternyata sampai kolam atau sampai tempatnya, ini ikan lelenya belum disiapkan secara baik, airnya masih banyak sekali. Dan ini akhirnya kita meminta kepada petani lelenya agar mempersiapkan ikan lelenya, dan agak kecewa sedikit karena ikan lelenya airnya sangat kotor sekali dan bau sekali teman-teman, karena air pembesaran teman-teman, jadi sangat kotor dan bau sekali. Dan itu akan menyebabkan ikan lele susutnya sangat banyak teman-teman. Dan yang paling fatal teman-teman, kolam ini tidak ada pembuangan airnya, jadi langsung kita putuskan agar menyedot pakai diesel teman-teman, agar proses panennya ini nanti bisa cepat dan lancar. Dan ini kita langsung memanen 2 kolam sekaligus. Aduh tambah. Aduh leh metu, leh ganteng. Luwih gede. Jadi ini buat pengalaman buat teman-temanku para pembudidaya ikan lele di luar sana, khususnya pemula. Ketika membuat kolam, desainnya harus kita tata sebaik mungkin. Karena apa? Karena ketika proses pemanenan ikan lele itu biar kita mudah. Ketika tidak ada pembuangan seperti ini, salah satu tempat di petani kita ini, maka ketika panen seperti ini, maka kerepotan atau kesusahan kaitan dengan pengurasan air di kolam budidayanya. Harus memakai diesel teman-teman. Nah, ini dieselnya kita tata dan kita kasih keranjang selangnya di dalam selangnya agar ikan lelenya itu tidak ikut masuk ke dalam penyedotan diesel teman-teman. Bismillah, ini kita akan coba, kita mulai pertama pengurasan dan kita isi bensin. Dieselnya keranjang merah itu tujuannya agar lelenya tidak masuk ke situ teman-teman, tidak ikut tersedot di diesel. Oke, alhamdulillah teman-teman, akhirnya penyedotan atau pengurasan air di kolam, proses pemanenan di kolam pertama ini kita mulai. Dan sebenarnya ini ketika kita mau panen di tempat petani kita itu, kaitan dengan kolam itu sudah disiapkan ikannya dan ikannya bersih teman-teman. Karena ini ada miskomunikasi, jadi ikannya pun belum siap, dan ini proses pemanenan atau pengurasan air pun juga belum siap. Dan yang paling fatal malah ini teman-teman, pembuangan airnya kaitan dengan paralon itu tidak ada, itu akan lebih sulit kaitan dengan cara memanen ikan lele, dan biaya yang dikeluarkan pun juga tambah teman-teman. Maka dialirkan ke lahannya yang kosong yang ditanami jeruk. Oh iya sih.
Oke, karena proses penyedotan ini kurang maksimal, jadi airnya tidak bisa habis, maka langsung saja ini kita lakukan tindakan atau kita lakukan proses pemananan dengan cara menyerok ikan lele dan mengayaknya dan langsung menimbang, teman-teman. Nah, ini kita mulai langsung. Dan dieselnya langsung kita arahkan kepada petaninya untuk diganti di kolam selanjutnya, agar nanti ketika proses penyerokan di dalam kolam yang pertama ini sudah selesai, langsung air di kolam kedua itu juga sudah habis. Prosesnya jadi cepat. Jadi ini teman-teman, kita lihat bersama-sama, ikan lelenya ini sangat kotor sekali. Jadi airnya itu bau dan kotor dan banyak pasir di dalam kolamnya. Dan ini ketika ada tengkulak pemula yang belajar kaitan dengan usaha lele, ini kalau tidak mengerti kaitan dengan bagaimana lele di dalam kolam tersebut atau keadaannya bagaimana, itulah yang menyebabkan kerugian. Karena di sini itu pasti ikan lele ketika kita bawa pulang susutnya sangat banyak. Nah, itu teman-teman, kolam yang kedua ini sudah mulai dikuras. Gasnya dicilin sik, agak di tutup. Gasnya kebanteran. Wangi kok ambune, enak parfum ya. Parfum alami. Nggih. Ini anak buah kita banyak yang protes ini ketika memanen ikan lele. Itu biasanya itu airnya di dalam kolam itu sudah bagus, sudah bersih, dan ini ternyata belum diganti sama pemiliknya, masih air yang untuk budidaya yang lama, jadi sangat bau sekali dan warnanya juga sangat kotor. Dan kalau ketika kena baju atau celana, handeknya itu sangat tidak enak, teman-teman. Lah iya. Lele reket. Baik, ini teman-teman, ini proses yang pertama di kolam pertama ini mau selesai, dan hasilnya kurang maksimal nih, banyak ikan lele yang masih tercecer. Dan ini ganti di kolam yang kedua, ini kita menunggu airnya bentar lagi juga sudah habis. Oke, ganti yang kedua teman-teman, ini langsung kita mulai. Airnya juga tidak bisa habis, tidak bisa maksimal karena desain kolamnya memang ini rata, jadi datar semua. Jadi air itu masih tergenang, tidak bisa mengalir dengan baik, teman-teman. Tidak bisa habis sempurna. Oke teman-teman, jadi itulah proses panen ikan lele di Desa Duwet, Kecamatan Bendo, di salah satu petani kita. Dan ini buat pembelajaran kita bersama dan khususnya petani pemula,
ketika membuat kolam itu desainnya harus kita matangkan dahulu, entah itu kolam apa saja, yang penting desainnya itu atau fungsinya itu bisa memudahkan kita dalam proses pemanenan, itu aja. Jadi yang pertama, hal yang harus kita siapkan ketika membangun kolam atau membuat kolam itu, kita jangan sampai lupa memberi lubang pembuangan air di kolam tersebut. Jadi ketika proses pemanenan Kelarangan. dimulai atau dilakukan, itu akan mempermudahkan kita sendiri. Jadi ini video ini buat pembelajaran kita bersama teman-teman, Hasilnya niku jelek. agar kedepannya ketika kita membuat kolam budidaya ikan lele itu desainnya lebih baik dan bagus. Oke teman-teman, jadi itulah keseruan kita berburu ikan lele di Desa Duet, Kecamatan Bendo. Terima kasih sudah menonton. Bye bye. Tetap semangat.